Oke, mulai, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Baik, Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali lagi bertemu dalam tadi pembelajaran tentang imunologi bersama saya kembali ya, Ibu Sabai Nuriski. Ini pertemuan ketiga saya di sini ya, dan saya harap semua mahasiswa juga sudah bisa bergabung untuk hari ini. Untuk pembahasan kali ini kita masuk ke sistem komplement ya. Nah, di sini ada berapa orang yang sudah bergabung, sudah join? Sudah ada Nadia dan yang lainnya? Oke, sebelum saya masuk ke sistem komplement ini ya, saya mau ini dulu nih, pengen tahu kan tadi udah sempat saya bilang mengenai resume yang saya minta kemarin mengenai jurnal. Saya harap dari beberapa resume yang itu Ananda sudah mengerjakannya dengan baik ya. Dan saya sudah baca ini ada beberapa memang yang mengirim dan ada beberapa yang belum ya. Jadi saya masih menunggu nih untuk resume judul-judul yang atau jurnal-jurnal yang sudah kita bahas kemarin. Untuk kali ini saya minta satu orang atau beberapa yang semuanya sih seharusnya partisipannya bergabung untuk membacakan resume dari jurnal yang sudah diambil kemarin. Ya nanti ada yang mau ditanyakan atau dikasih saran atau ada tambahan nanti kita bisa diskusi di sini sebelum kita masuk ke sistem komplement dulu ya. Oke, siapa dulu? Nadia atau Romaisyah? Yang lainnya kalau belum bergabung ya? Baru 2 orang ya? Ya, coba dulu Nadia Rumaisyah dibacakan 1 atau 2 resume yang jurnal yang sudah kamu kumpulkan ke saya. Nanti biar teman-temannya dengar. Ya, boleh sekarang. Nanti gantian lagi dengan Nabila, ya. Dari judulnya status zinc dan peran suplementasi zinc terhadap sistem imun pada pasien HIV/AIDS. HIV ialah jenis retrovirus yang secara spesifik menyerang sel-sel imun pada tubuh manusia, terutama sel CD4+ dan makrofag. Infeksi yang disebabkan oleh virus HIV membuat sistem kekebalan melemah secara progresif, hingga pada akhirnya akan membuat sel imunitas gagal memerangi infeksi serta penyakit-penyakit lain yang masuk ke dalam tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan tahap akhir dari infeksi virus HIV yang ditandai dengan adanya imunosupresi berat yang menimbulkan infeksi oportunistik neoplasma sekunder dan manifestasi neurologis. Nutrisi dan HIV saling terkait dan berhubungan secara reversibel. Kondisi malnutrisi dapat merusak pertahanan alami tubuh dan mekanisme pertahanan alami. Zinc merupakan salah satu zat gizi mikro esensial yang berperan penting dalam fungsi imunitas. Pada keadaan defisiensi zinc, sel-sel imun di dalam tubuh cenderung mengalami penurunan dalam mempertahankan fungsi kekebalan. Kadar normal zinc dalam plasma ialah 0,66 sampai 1,1 gram per mililiter. Kekurangan zinc dapat menyebabkan penurunan aktivitas sel natural killer CD4+ dan CD8+, menurunkan aktivitas proliferasi limfosit serta menghambat pembentukan antibodi sel B.
Metode yang digunakan adalah metode penelusuran artikel jurnal internasional yang ditelusuri menggunakan electronic database seperti Medline, NCB, NCBI, Embase, SkinDirect, Cochrane Clinical Trial, dan penelusuran dengan Google Scholar. Artikel yang dipilih adalah artikel penelitian eksperimental mengenai pengaruh suplementasi zat gizi makro zinc pada penderita HIV terhadap daya tahan tubuh. Pembahasan HIV AIDS, sistem imunitas pada penderita HIV dan AIDS. Ketika HIV masuk ke dalam tubuh, sel T helper atau THCD4+ dan sel TCD8+ aktif dalam merespon pengenalan peptida antigen virus yang mendorong ekspresi berbagai macam sitokin termasuk IL-2, IFNY, dan tumor necrosis faktor. Pada saat awal terjadinya infeksi, kerusakan sel TCD4+ sukar untuk dideteksi. Antigen spesifik pada CD4+ cenderung hanya dapat terdeteksi pada tahap infeksi lanjut dengan kadar yang rendah, yaitu kurang dari 1000 sel per milimeter kubik. Tidak optimalnya jumlah CD4+ akibat invasi HIV secara terus-menerus dapat membuat respons sel T CD8+ dan respons sitokin juga melemah. Pada tahap berikutnya, sistem imun secara keseluruhan dapat kehilangan kemampuan untuk melawan patogen lain yang masuk ke dalam tubuh. Semakin tingginya jumlah sel TCD4+ yang melemah oleh HIV, maka semakin rentan individu yang terjangkit untuk mengalami infeksi oportunistik. Selanjutnya yaitu peran zinc dalam sistem imun penderita HIV. Peran zinc dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh, terutama pada penderita HIV, ialah mendukung peningkatan kadar sel limfosit T dalam darah. Pada penderita HIV yang mengalami defisiensi zinc, produksi IFN dan IL-2 sebagai kofaktor sel limfosit T yang secara langsung mempengaruhi profil pertahanan humoral dan seluler dalam memerangi HIV akan terhambat. Terus dampak suplementasi zinc terhadap perkembangan sistem imun penderita HIV/AIDS. Hasil penelitian Baum pada tahun 2010 dalam bentuk pemberian intervensi suplementasi zinc pada penderita HIV dewasa dengan defisiensi zinc menunjukkan adanya peningkatan jumlah CD4+ dan menurunkan viral load secara signifikan dengan p-value-nya kurang dari 0,02 pada kelompok yang diberikan zinc sebesar 12 mg per hari selama 18 bulan, disertai dengan pemberian ARV. Adanya efek positif suplementasi zinc juga ditemukan oleh peneliti Martinez pada tahun 2017 yang menunjukkan kenaikan signifikan kadar CD4+ mencapai lebih dari 20% setelah kelompok subjek penderita HIV dewasa diberikan 20 mg zinc per hari selama 12 minggu. Sedangkan pada kelompok placebo yang hanya menerima ARV mengalami penurunan kadar CD4+ meskipun tidak signifikan. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai suplementasi zinc pada penderita HIV dilakukan oleh Raffi Ludin pada tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan hasil pemberian zinc sebesar 5 mg beserta azidotimidin selama 1 bulan pada kelompok penderita HIV dewasa di Semarang, mampu meningkatkan rata-rata CD4+ sebesar 43,9 sel, sedangkan pada kelompok placebo hanya menerima AZT tidak mengalami peningkatan kadar CD4+. Berbeda dengan hasil penelitian Green pada tahun 2015 yang menunjukkan tidak adanya perbedaan status CD4+ maupun CD8+ pada kelompok suplementasi zinc dengan kelompok placebo. Sebanyak 66 subjek HIV dengan status CD4+
kurang dari 200 sel per milimeter kubik diberikan suplementasi zinc sebesar 50 mg atau placebo selama 28 hari. Hal ini terjadi karena durasi pemberian suplementasi zinc yang lebih singkat dibandingkan dengan penelitian lainnya, yaitu minimal 1 bulan. Menurut hasil research analisis yang dilakukan oleh Patel, pemberian suplementasi zinc dengan dosis hingga 100 mg per hari akan yang disarankan untuk dilaksanakan dalam durasi aman antara 2-4 bulan. Baik, terima kasih ya Nadia. Bagus sekali tadi mengenai HIV dan sistem kekebalan atau sistem imun di dalam tubuhnya yang menyerang apa aja. Kemudian mengenai zinc sempat dipaparkan oleh Nadia. Ada lagi yang mau membacakan resumenya? Saya minta ada 3 orang untuk perwakilan hari ini. Siapa? Kira-kira 2 resume ya. Dua dari jurnal yang masing-masing saya minta kemarin. Nanti Ananda dibacakan dulu nih judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, diambil dari mana, gitu ya. Ayo, yang saya mau yang cowok dong. Siapa? Antara Usman atau siapa? Siap? Tadi kan udah perempuan nih, sekarang yang laki-laki. Ada yang mau? Usman? Kak kecil ini suaranya. Bisa dimulai yang atas namanya Rosda Ipahnya, dia pakai akun siapa nih? Akun tetangga, Bu. Iya, boleh. Silahkan. Oh, saya duluan, Bu. Ya, Bu. Saya mengambil jurnal yang berjudul peran beberapa zat gizi mikro dalam sistem imunitas, yang ditulis oleh Siswanto Budistiawati Fitrah Emawati pada tahun 2017. Nah. Jadi saya membacakan tentang ringkasan peran beberapa zat gizi mikro dalam sistem imunitas. Sebelumnya saya akan membaca abstraknya dulu. Yang pertama yaitu zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Salah satu peran vitamin dan mineral adalah sebagai antioksidan yang mampu memperkuat sistem daya tahan tubuh manusia. Peran vitamin A banyak pada pemeliharaan sel epitel. Dalam sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat di dalam fungsi imunitas non-spesifik. Vitamin E atau mempunyai peran penting di membran eritrosit dan lipoprotein plasma. Selain itu, saya mengambil ringkasannya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Pengertiannya adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Antigen sendiri adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh. Antigen dalam berupa protein lemak, sementara itu antigenik adalah sifat suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Respon imun terhadap benda asing secara garis besar dibagi dalam 2 sistem utama, yaitu sistem innati atau sistem spesifik bawaan dan adaptif. Yang kedua adaptif atau imunitas spesifik.
Imunitas adaptif akan bekerja apabila imunitas bawaan tidak dapat meniadakan infeksi dalam waktu dekat atau pendek. Salah satu peranan zat gizi mikro yaitu peranan vitamin A dalam sistem imun. Vitamin A mempunyai peranan penting di dalam pemeliharaan sel epitel. Sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat di dalam fungsi imunitas. Peranan vitamin A dalam sistem imunitas terlihat pada integritas mukosa epitel yang telah banyak diuraikan oleh yang ini di pengertiannya diuraikan oleh Sommer dan Torrijo dalam Karyadi. Yang kedua, peranan zat mikro. Yang kedua, peranan vitamin E dalam sistem imun. Vitamin E merupakan vitamin larut lemak. Vitamin ini banyak terdapat dalam membran erikosit dan lipoprotein plasma. Dan kita tahu peranan besar vitamin E sebagai antioksidan lebih disebabkan karena vitamin E mempunyai cincin fenol yang mampu memberikan ion hidrogennya kepada radikal bebas, di antaranya berbentuk vitamin E. Peranan vitamin E sebagai antioksidan yang melindungi membran sel secara langsung juga menjaga permeabilitas membran. Vitamin E pada sistem imun diantaranya dapat meningkatkan proliferasi. Kekurangan vitamin E umumnya menyerang sistem saraf otot, pembuluh darah, sistem reproduksi. Definisinya biasanya terjadi pada adanya gangguan absorpsi lemak gangguan. Yang selanjutnya, peranan vitamin C dalam sistem imun. Sudah kita ketahui kalau vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang membantu radikal bebas. Vitamin C sebagai antioksidan karena kemampuannya dapat mereduksi beberapa reaksi kimia. Salah satunya vitamin C yang mampu mereduksi spesies oksigen relatif. Yang selanjutnya adalah peranan zat gizi mikro. Yang selanjutnya peranan selenium dalam sistem imun. Selenium adalah mineral kelumit yang penting untuk sintesis protein dan aktivitas enzim glutathione peroxidase. Selenium dalam glutathione peroxidase mempunyai peranan sebagai katalisator untuk pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peranan selanjutnya zat gizi mikro yaitu peranan zinc dalam sistem imun. Zinc memegang peranan penting dalam banyak fungsi tubuh sebagai bagian dari enzim atau lebih. Zinc juga berperan dalam proliferasi sel, terutama sel mukosa. Zinc juga mempunyai peran yang penting dalam sintase asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa yang esensial di dalam sel. Baik, Mas Madi, sudah cukup dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Next. Baik, terima kasih untuk siapa tadi? Rumaisyah dan Kasmadi ya, sudah membacakan resume dari jurnal yang mereka ambil. Untuk next pertemuan, Ibu minta ketika nanti temannya memaparkan hasil dari resume yang dibacakan, itu adalah sedikit pertanyaan atau ada sedikit tambahan atau discuss lah kalian di dalam forum ini ya. Jadi nggak temennya cuman cuap-cuap aja nih, yang lainnya udahlah gitu, nggak penting, itu kan resume dia gitu, dia yang tahu. Nah jadi kalian juga ikut andil. Nah Ibu berterima kasih sekali nih, kalian juga mau berpartisipasi ya, bukan hanya, semoga dimengerti lah hasil resume yang sudah kalian ambil, dipahami. Nanti kan kalau ada misalnya terkait judul penelitiannya ini kan bisa membantu kalian, nggak capek-capek lagi cari jurnal yang terkait dengan penelitian yang kalian ambil ya. Semoga itu ada hasil dan manfaatnya. Ya, oke baik, kita masuk dulu ke materi ini ya, di sistem komplement. Sebelumnya ada yang tahu sistem komplement itu apa?
Udah. Ya. Sebelumnya ada yang tahu sistem komplement itu apa? Belum ada yang baca ya? Oke, baik. Next saja ya. Nah, ini. Komplement. Ya, merupakan salah satu sistem enzim serum yang berfungsi dalam inflamasi, opsonisasi partikel antigen, dan kerusakan membran patogen. Nah, dia ini juga merupakan molekul ya, sistem imun yang non-spesifik, yang larut dalam keadaan tidak aktif. Nah, aktivasinya enzim ini ada dia sebagai enzim pengontrol dan beberapa tanpa aktivitas enzim. Jadi dia kadang-kadang dibutuhkanlah semacam pengontrol, bantuan dari enzim pengontrol, kadang-kadang dia nggak butuh juga. Nah, gitu ya, tergantung dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Gitu ya. Jadi komplement itu merupakan apa? Dia suatu molekul sistem imun yang non spesifik. Nih, saya rubah colornya, warnanya non spesifik. Itu sudah menjadi familiar ya bagi anak-anak gizi ya, non spesifik. Kemarin kan kita udah bahas nih, sistem imun non spesifik yang larut dalam keadaan tidak aktif. Jadi nggak confuse lagi nih kalau bisa dibilang ya. Nah, efek biologik sistem komplement. Nah, bagaimana sih Bu sistem komplement ini beraktivitas di dalam tubuh kita? Seperti apa sih gitu Bu? Nah, akibat aktivasi sistem komplement yang pertama itu dia ada reaksi inflamasi atau reaksi untuk menekan peradangan. Kemudian ada kemotaksis dan opsinasi. Kemudian ada aktivitas sitolitik ya. Nah, jadi mahasiswa kalau ada istilah-istilah yang kayak gini, nah coba dicari mandiri ya, jangan dosennya disuap aja seperti itu ya. Dicari nih, kemotaksis itu apa? Opsinasi itu apa? Aktivitas sitolik itu seperti apa? Ya, nanti nggak bingung lagi kalau Ibu jelasin. Nah, kita masuk ya. Sebenarnya udah ada pembahasannya nanti di selanjutnya ini. Jadi kalian bisa baca sendiri, tapi juga dicari lagi sendiri ya. Nah, reaksi inflamasi ini merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing, invasi mikroorganisme atau kerusakan jaringan. Seperti tadi ya, kalau ada masuk suatu benda, misalnya kita terluka, terjadi pus atau perdarahan, peradangan, bisa mengakibatkan demam. Nah, ini dia, reaksi inflamasi lah dinamakan. Reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing atau invasi mikroorganisme atau kerusakan jaringan. Nah, apa sih yang dilakukan tubuh pertama kali? Yaitu mengerahkan elemen-elemen sistem imun ke tempat benda asing tadi. Nah, dia mengarahkan nih sistem imun kita yang berfungsi untuk menekan inflamasi atau enggak sampai terjadinya yang lebih parah lagi nih kejadiannya. Nah, jadi dia mengarahkan ke si luka tadi, diarahkanlah elemen-elemen sistem imun tadi dan mikroorganisme yang masuk tubuh atau jaringan yang rusak tersebut. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kemudian, nah ini dia. Seperti ini dari reaksi inflamasi yang akan terjadi. Bisa dilihat di sini ada seperti macam virus atau bakteri ya. Di sini saya buat seperti virus. Nah, dia nanti masuk ke dalam molekul. Nah, ketika patogen itu dapat merusak molekul yang sistem ketahanan tubuh. Nah, jadi sistem imun itu dia enzim-enzimnya itu bekerja untuk mereduce ya istilahnya ya luka tadi seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada imunoglobin G, ada imunoglobin M ya, IgM sama IgG. Nah, nggak jauh-jauh dari situ, mereka lah yang berfungsi dalam mereduce sistem reaksi inflamasi tadi supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Gitu. Nah, proses inflamasi itu ada 3 hal. Yang pertama, peningkatan persediaan darah, peningkatan permeabilitas kapiler, dan kemudian ada leukosit tadi ya. Nah, peningkatan persediaan darah ke tempat benda asing. Nah, jadi dia ini ditingkatkan dulu nih.
persediaan darahnya itu, supaya apa? Supaya memperbaiki sistem-sistem jaringan yang rusak tadi di tempat yang bagian tubuh yang luka. Nah, sehingga apa? Mikroorganisme yang masuk atau jaringan yang rusak tadi itu bisa diminimalisir untuk tidak terjadi perlukaan atau kerusakan yang lebih parah lagi. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, pengerutan ya, permeabilitas kapiler itu adalah pengerutan ya. Pengerutan sel endotel. Tadi ada yang dibahas sama Kasnadi ya. Pengerutan sel endotel atau molekul yang lebih besar seperti antibodi. Nah, dia jadi ada pengerutan di mainnya ada di antibodi sama di fagositnya ya. Bergerak keluar pembuluh darah dan sampai di tempat tersebut. Nah, jadi dia itu ada tadi apa? Peningkatan persediaan darah, kemudian ada peningkatan permeabilitas kapiler atau pengerutan sel endotel. Gunanya buat apa pengerutan ini? Supaya dia nggak terjadi perdarahan. Nah, itu ya. Kemudian leukositnya ditingkatkan, terutama fagosit PMN dan makrofag dikerahkan dari sirkulasi dan bergerak ke tempat benda asing. Leukosit diarahkan lagi lebih banyak, ya kan? Leukosit ini apa? Sel darah putih yang menekan apa? Yang melawan tadi seperti macam patogen yang masuk ke dalam tubuh yang nggak berfungsi tadi. Dia dihilangkankah atau dilacak ya, apakah dia ini bagus ataukah enggak gitu ya. Nah, mikroorganisme yang masuk ke jaringan yang rusak itu ya. Diingat tadi ya, meningkatkan persediaan darah, meningkatkan permeabilitas kapiler supaya tidak terjadi perdarahan nih ya. Kemudian meningkatkan jumlah leukosit di dalam darah. Oke. Nah, mediatornya ini tempatnya itu. Mediator yang dilepas saat komplemen diaktifkan. Nah, ini istilah-istilah ini ya, C1QRS. Memang seperti itu namanya ya, C1QRS. Ini memang udah formulasinya seperti itu. Jadi kenapa bisa dinamakan kayak seperti itu, Bu? Emang udah seperti itu dari sananya dinamakan C1QRS. Nah, di sini dia berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas vaskular. Jadi di dalam darah, di dalam pembuluh darah itu ada yang namakan vaskular, ada yang menamakan endotel. Nah, jadi dia ini meningkatkan permeabilitas vaskular. Kemudian ada C2, mengaktifkan sistem kinin. Kemudian C3A dengan C5A, kemotaksis mengerahkan leukosit juga sebagai anafilaktosin. Nah, di sini C3 ini, C5 ini dialah yang nanti sebagai berfungsi sebagai penenang di sini ya. Nah, kemudian ada C3B, opsonin dan adrenans imun. Kemudian ada C4B. Di sini dia hanya berfungsi sebagai opsonin aja gitu. Nah, kemudian ada C567 sebagai kemotaksis fungsinya. C89 melepas sitolisin dan menghancurkan sel. Nah, ini dia sebagai mediator aja saat si komplemen atau sistem pertahanan tubuh kita yang pertama itu dilepas dan diaktifkan. Nah, ini dia nih, sistem-sistem yang di dalam tubuh itu berfungsi atau siapa yang bertugas gitu kan. Nah, tergantung lagi dari bakterikah yang masuk atau viruskah yang masuk gitu. Nah, C3A dan C5A merupakan anafilaktosin. Anafilatoxin ya, toksin dari racun ya. Anafilaktik sebagai, kita baca nih, anafilaktosin ini sebagai bahan dengan BM kecil, degranulasi mastosit atau basofil, pelepasan histamin. Nah, histamin dia ini berfungsi meningkatkan permeabilitas vaskular dan kontraksi otot polos sehingga menimbulkan gejala lain, misalnya pada reaksi alergi. Kalau kita misalnya alergi pada seafood nih, nah histamin lah di sini yang berperan. Dia bisa jadi histamin ini kadang-kadang dia kalau kita misalnya alergi terhadap seafood nih, misalnya makan udang gitu kan. Nah, histamin ini dia membaca dulu nih, ini dia alerginya bagus nggak sih gitu, atau alerginya semacam benda asing atau apa gitu kan. Nah, jadi dia yang berfungsi, yang bertugas pada saat tubuh kita reaksi alergi, ada alergi dingin misalnya, alergi makanan seperti itu ya.
Nah, peningkatan permeabilitas vaskular menimbulkan udem. Udem di sini pembengkakan ya. Semuanya udah tahu ya, dan semester 5 pasti udah tahu udem itu apa. Yaitu akumulasi cairan dalam jaringan yang mengandung lebih banyak antibodi dan komponen komplemen dan meningkatkan lagi pelepasan anafilatoxin dan memperluas reaksi. Nah, terkadang di dalam proses inflamasi ini ya, banyak jumlah leukosit itu iya, kayak kadang-kadang memang dihancurkan. Nah, kemudian untuk gunanya apa? Gunanya ini si makrofag ini, ya, makrofag lain di dalam tubuh kita ini bisa memasuki daerah yang tadi yang terjadi perlukaan dan mengakhiri reaksi inflamasi, ya. Nanti dibaca lagi itu kan semakin paham kok. Nah, dalam proses inflamasi ada reaksi leukosit, ada permeabilitas endotel, kemudian diaktifkanlah makrofag, ya kira-kira seperti itu ya. Ini kita bahas hanya semacam sistem pertahanan tubuh kita yang pertama itu ketika ada patogen atau benda asing yang masuk, apa sih Bu sistem imun atau apa sih Bu? Ya seperti macam tubuh kita itu apa yang digunakan atau apa sih yang diaktifkan atau yang ditugaskan, dipekerjakan oleh sistem tubuh kita ya, seperti itu. Ini intinya. Oke, baik kita lanjut. Nah, fagositosis. Fagositosis komponen merupakan komponen yang penting ya, fagositosis ini dalam inflamasi. Nah, fagositosis ini merupakan proses menghancurkan patogen atau benda asing di dalam sel tanpa kerusakan jaringan di sekitarnya. Nah, jadi dia baik sekali ya perannya ya. Dia bisa menghancurkan sel benda masuk ke dalam tubuh ini tanpa dia merusak jaringan yang di sekitarnya. Jadi dia melindungi nih, gitu ya, ibaratnya. Nah, proses ini terjadi bila neutrofil, monosit, makrofag, eosinofil kontak dengan sasaran inflamasi, bakteri, parasit, ataupun bahan yang asing, seperti itu ya. Nah, neutrofil, monosit, makrofag, eosinofil ini biasanya terjadi, biasanya ada pada bukan hanya kita aja ya, makhluk yang di creatures ataupun hewan maupun tumbuhan juga seperti itu sistemnya ya, fagositosis ini berfungsi. Oke, baik. Nah, fagosit akhirnya akan memakan benda asing. Nah, jadi dia itu seperti kalau udah diketahui ini akan merusak, nah jadi dia dimakan nih, dibunuh istilahnya ya, mikroorganisme atau jaringan yang rusak. Nah, selama proses tersebut dia memakan benda asing itu, apa yang diaktifkan? Enzim lisosom. Nah, enzim lisosom ini dilepas oleh makrofag yang tadi ada di dalam sel kita. Makrofag ini ya, nggak jauh lagi dari makrofag, fagosit. Nah, makrofag ini dia mengeluarkan enzim lisosom ini keluar sel sehingga dapat merusak jaringan sekitarnya. Nah, akibat kerjasama dari sistem yang non-spesifik itu apa? Ya, kayak enzim lisosom, dan spesifik fagosit ya, spesifik dapat terjadi reaksi tubuh yang sangat panas. Nah, kadang-kadang inilah dia. Ketika sistem imun ini udah makan atau membunuh, mereduce seperti itu. Nah, kadang-kadang timbullah reaksi kita kayak demam, kadang-kadang meriang, sakit ya pada daerah-daerah tertentu yang terjadi perlukaan. Gitu ya, atau tanda-tanda inflamasi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya enak nih dipelajari, cuman bahasanya agak terlalu, ini udah buat bahasa yang cukup sederhana untuk dimengerti para mahasiswa ya. Nanti dibaca lagi itu. Belajar itu menyenangkan ya. Nanti kalau nggak ada yang mau ditanyakan, boleh nanti via WA atau seperti apa gitu ya. Baik. Nah, sel PMN. Tadi apa sih Bu sel PMN ini seperti apa gitu ya. Nah, sel PMN ini lebih sering ditemukan pada inflamasi akut yang berkepanjangan ya. Nah, proliferasi monosit ditemukan pada inflamasi kronik. Nah, ini sebagai kulit luarnya aja lah yang kita tahu ya. Inflamasi akut itu misalnya ada di sel PMN. Kemudian inflamasi kronik itu seperti apa? Diaktifkannya ya, sistem imunnya ada profilasi monosit gitu ya. Eosinofil kurang berfungsi sebagai fagosit dibandingkan neutrofil. Sasaran eosinofil biasanya parasit ukuran besar. Nah, ini juga ya, kadang-kadang si eosinofil ini dia di fagosit ini kalau memang dibandingkan dengan neutrofil, kadang-kadang mereka ini hanya untuk menyerang
parasit yang berukuran kecil ya. Nah, biasanya kalau si eosinophil, kebalik, sasaran eosinophil ini biasanya untuk parasit ukuran besar dibandingkan dengan si neutrophil tadi. Gitu. Nah, kemotaksis dan opsinasi. Nah, kemotaksis ini ya, coba dicatat. Gerakan fagosit ke tempat infeksi respon terhadap berbagai faktor seperti produk bakteri dan faktor biokimiawi yang lepas pada aktivasi komplemen. Saya ulangin, gerakan fagosit ke tempat infeksi, ya, udah bergerak nih ketika terjadi perlukaan atau infeksi di dalam suatu jaringan tubuh kita. Digerakkanlah fagosit ke tadi, ya. Nah, dia merespon nih terhadap berbagai faktor. Apakah sistem imun atau leukositnya dinaikkan, peningkatan jumlah darah, atau permeabilitas endotel tadi diaktifkankah? Nah, seperti itu fungsinya ya, kemotaksis ini terhadap berbagai faktor seperti produk bakteri dan faktor biokimiawi yang lepas pada aktivasi komplemen. Aktivasi sistem pertahanan tubuh yang pertama. Nah, jaringan yang rusak atau mati dapat juga melepas faktor kemotaksis. Nah, kadang-kadang jaringan yang rusak ini ya dapat juga dia kadang-kadang berfungsi atau enggak gitu ya. Kadang-kadang berguna. Kalau dia berguna diambil oleh sama sistem tubuh kita, kalau nggak berguna dia dilepas gitu aja. Nah, sel PMN tadi bergerak cepat, berada di tempat infeksi dalam 2-4 jam. Apa ini tadi yang diaktifkan sel PMN? Apa? Ya, biasanya terjadi di makrofag itu ya. Nah, monosit bergerak lebih lambat, perlu waktu 7-8 jam untuk sampai di tujuan. Nah, jadi C3A, C5A, dan C567 punya efek kemotaksis. Nah, jadi diingat-ingat nih, tadi seperti yang gue bilang, yang punya efek kemotaksis itu seperti apa sistemnya? C3A, C5A, C5, C6, C7. Nanti dibaca lagi ya, ini untuk apa sih fungsinya gitu ya. Oke. Nah, seperti ini tadi ya, opsinasi atau fagosit ya yang terjadi di dalam tubuh kita. Di sini bisa Ananda lihat sekalian. Di sini ada granul. Ini dalam sistem sel ya. Ketika bakteri nggak bisa lagi berfungsi sama si neutrofil ini, nah si antibodi lah yang dapat membonding semuanya si bakteri aktivitas itu. Apa yang diaktifkan? C3b. Nah di sini ya dimainkanlah C3b di sini sehingga bakteri itu bisa dibunuh atau dihilangkan gitu. Nah, opsinasi. Opsinasi itu apa, Bu? Nah, ini dia. Opsinasi merupakan proses melapisi partikel antigen. Ya, jadi dia berarti ada sebelum antigen ini terlepas, berarti opsinasi dulu nih sebagai barier utamanya, sebagai kulit luarnya oleh antibodi dan atau oleh komponen komplemen sehingga lebih mudah dan cepat dimakan fagosit. Nah, hal ini oleh karena ada reseptor ya yang penerimanya seperti pada fagosit untuk fraksi Fc, tadi saya bilang ya di sini ada Fc. Ya, seperti opsinasi itu ada Fc, medianya seperti by Fc reseptor dan komplemen reseptor. Nah, di sini dia. Dari IgG, C3b, dan Cr. Nah, C reaktif protein yang berfungsi sebagai opsonin ya. Nah, opsonin ini juga merupakan molekul yang dapat diikat oleh partikel yang harus difagositir dan oleh reseptor fagosit. Sehingga opsonin merupakan jembatan ya antara dua protein reaktif tersebut di atas. Nah, jadi dia merupakan suatu jembatan media ya reseptor ketika dia akan ketika dia akan memperbaiki sel jaringan yang rusak tadi. Nah, bisa dimakankah, bisa dihilangkan seperti itu. Nah, aktivitas sitolik. Nah, aktivitas sitolik itu tadi apa ya? Seperti apa gitu. Nah, eosinofil dan sel PMN mempunyai reseptor untuk C3b dan IgG. Nah, C3b dapat mengaktifkan sitotoksisitas sel efektor atau ADCC yang kerjanya bergantung pada IgG.
Nah, jadi sel darah merah ini jadi sederhananya gini aja nih. Sel darah merah yang disensitisasi C3b dapat dihancurkan oleh makrofag tanpa fagositosis, disebutlah kerusakan kontak. Nah, akhirnya aktivitas komplemen ini di aktivitas sitolik ini C8-9 merusak membran sebagai akibat lisis osmotik, ya. Agak berat sih, cuman ini sederhana aja ya. Ketika aktivitas sitolik ini dia meningkatkan sel darah merah, ya, yang dapat dihancurkan oleh makrofag tanpa fagositosis, tanpa apa? Tanpa merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Fagositosis itu ya disebut ya. Nah, disebutlah kerusakan kontak. Nah, adrenans imun. Adrenans imun ini partikel antigen yang dilapisi antibodi. Ya, tadi apa aja tadi fagol, kalau nggak salah saya di sini ada ya. Tadi mana tadi? Nah, kok tadi ada ya. Dia juga dilapisi sama si antibodi. Sebelum antibodi itu keluar, dia dilapisin dengan bariernya tadi. Nah, seperti ini juga adrenans imun, partikel antigen yang dilapisi antibodi atas pengaruh komplemen atau melekat pada berbagai permukaan. Contoh, permukaan pembuluh darah. Nggak serta-merta pembuluh darah itu memang pembuluh darah asalnya, tapi dia ada adrenans imun namanya di situ ya, sebelum kita masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga antigen akan mudah dapat dimakan oleh si fagosit tadi. Nah, C3B lah yang berfungsi dalam adrenans imun ini ya, adherens imun ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini oke, sip. Nah, aktivasi komplemen, sistem komplemen diaktifkan melalui 3 jalur. Ada yang klasik, lektin, merupakan dan alternatif ya. Klasik, lektin, kemudian alternatif. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau ini dia komplemen aktif, formasi dari C3 sama C5, convertase ya. Di sini ada semacam bagaimana patogen itu di surface ya, seperti ini. Nanti kita bahas ya. Nah, dia itu ada 3 jalur ya tadi. Klasik, lektin, sama alternatif. Classic pathway, apa aja yang diaktifkan sama di classic pathway ini? Antibody binds to specific antigen on pathogen surface. Ya, kemudian ada manus binding. Nah, seperti ada protein, kemudian ada antibody. Kalau di klasik, kalau di alternatif itu dia seperti apa ya? Nah, di sini patogen ya, dia berfungsinya di sini. Ini nanti aja. Nah, coba kita bahas yang ini ya. Aktivasi komplemen melalui jalur klasik. Yang pertama tadi ada klasik, lektin, sama apa yang satu lagi? Alternatif ya. Nah, kalau yang klasik ini dia lebih meningkatkan IgG sama IgM sama IgG. Nah, antara IgG 1, IgM, IgG 3. Nah, IgM ini lebih kuat dibandingkan dengan IgG. Katanya di sini membentuk kompleks imun dengan antigen, kemudian mengaktifkan sistem pertahanan tubuh yang pertama atau komplemen melalui jalur klasik. Nah, di sini melibatkan lagi 9 komplemen protein utama, yaitu C19. Nah, selama aktivasi komplemen ini melalui jalur klasik, protein-protein tersebut diaktifkan secara beruntun. Nah, kemudian dapat mengaktifkan komplemen melalui jalur klasik. Apa aja nih yang diaktifkan di jalur klasik ini? Komplemen sistem pertahanan tubuh pertama apa yang diaktifkan, Bu? Ya, itu tadi IgG, IgM ya, lipid ya di jaringan lemak atau endotoksin. Kemudian ada protease, kristal urat, polinukleotid, membran virus tertentu, dan CRP. Biasanya ini sih terdapat di ini ya. Ya, kompleks imunnya ya. Di sini dia lebih kompleks karena tadi, nah karena dia diaktifkan secara beruntun. Ada C19 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 9, ada 9. Ada 9 komplemen ya.
di jalur klasik ini. Nah, kira-kira seperti ini nih aktivasi di jalur yang klasik tadi ya. Nah, kalau di jalur lektin itu seperti apa? Nah, kalau ini si menan binding protein ini secara struktur mirip dia C1Q. Tadi ada C1Q, C19 ya. Tetapi ikatan ini bergabung langsung dengan grup manosa pada dinding sel bakteri tanpa adanya antibodi spesifik. Ini kulit luarnya aja nih yang kita bahas ya. Ada pokoknya komplemen itu dia kalau nggak lektin klasik. Kalau nggak klasik dia alternatif seperti itu ya. Tergantung dari sistem reaksi tubuh kita. Kemudian adalah MASP atau MASP adalah protease yang mampu bereaksi dengan C4 kemudian C2 menyebabkan terbentuknya C4B, C2B sama dengan konvertase C3 yang terbentuk pada jalur klasik. Nah, jadi dia juga diaktifkan lagi jalur klasik ini komplemen-komplemennya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau alternatif ini seperti apa? Terjadi tanpa melalui 3 reaksi pertama yang terdapat pada jalur klasik. Nah, kalau klasik C1, C4, C2. Nah, sedangkan jalur alternatif ini apa yang diaktifkannya? Bakteri, jamur, virus, zimosan, kan? Agregat, IgA, seperti itu, IgG, 4, kemudian adalah faktor profritik, ya, gitu ya, profritik. Ini nanti bisa dibaca lagi sendiri. Nah, ini dia. Ini cuma reaksi kimianya aja ya, reaksi kimia bagaimana dia melepas sistem melepas sistem ini komponen komplemen yang diaktifkan gitu ya. Ini cuma reaksi kimianya aja. Nah, defisiensi coba ini untuk penyakit ya. Nah, biasanya defisiensi komplemen atau sistem pertahanan tubuh pada penyakit keturunan atau diturunkan secara autosomal resesif itu komponennya biasanya kalau penyakit yang berhubungan dengan lupus atau like syndromes termasuk ada yang berhubungan dengan glomerulus atau artlagia itu ada di jalur klasik, dia mengaktifkan tadi apa? C1 sama C4 ya. Kemudian kalau terjadi infeksi sama yang disebabkan oleh bakteri, C3 lah komponennya. Nah ya, gitu. Oke, terima kasih. Sebelum ini kita break dulu ya. Ananda boleh istirahat sebentar, boleh minum atau ke toilet. Nanti kita akan sambung lagi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Ubudiah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak,
Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina S.Farm MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto S.Com M.Com dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan.
Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sesi akhir ya, di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan semua yang Ibu paparkan tadi, Ananda bisa pelajari lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk bisa bertanya. Nanti kita discuss bersama-sama di sini. Kalau ada yang nggak tahu, nanti bisa jadi PR buat Ibu ya. Oke, peserta harap aktifkan kamera tuh, udah ada di. Coba diaktifkan kameranya. Udah, mana nih para mahasiswa? Oke, baru Kasmadi nih. Saya apresiasi sekali ya kamu ya Kasmadi ya. Keren. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Atau bagaimana? Sudah mengerti atau sudah paham semua ya, atau memang benar-benar gak paham tadi sistem komplement itu seperti apa? Saya minta mungkin dari Usman, masih ada Usman? Gak ada lagi ya? Nggak ada lagi, Bu. Coba siapa namanya ini? Usra Wiananda ya? Diaktifkan kameranya coba. Masih ada nggak orangnya? Ya, Bu. Bisa nggak Usra simpulkan sedikit aja gitu dari sistem komplement itu apa yang kamu dapat? Ayo. Ayo Usra. Sedikit aja, nggak, Ibu nggak minta satu jurnal gitu. Sebagai pembentuk sistem kekebalan tubuh. Terus masa itu aja sebagai sistem pembentuk kekebalan tubuh? Kayaknya masih kurang deh sistem komplement. Kalau sistem sebagai pembentuk kekebalan tubuh itu ada tadi dia imunologi, antibodi sama antigen. Ini kita udah masuk ke yang lebih agak sedikit dalam lagi lah, sistem komplement. Coba dianalisa lagi apa yang kurang ya. Mana? Atau yang lain? Siapa? Tara Miranda? Tara Miranda, Ibu minta pendapatnya atau kesimpulannya lah nih. Tadi Tara dapat apa nih dari pelajaran Ibu?
Dari sistem komplement aja nih dulu. Coba Tara minta pendapatnya, ya. Hadir kan Tara? Tara? Atau ada tambahan, Usra? Tuh nah, semester 1 juga bisa tuh Usra. Coba semester 5 lebih dalam lagi dong analisanya. Siapa nih baru bergabung? Nabila. Nabila sambil tiduran ya Nabila ya. Enak sekali Nabila ya. Coba Nabila, Ibu minta pendapatnya nih. Nabila tadi udah dengar penjelasan mengenai sedikit banyaknya lah tentang sistem komplement. Kira-kira sistem komplement itu apa menurut Nabila? Ya, coba Nabila, sistem komplement itu apa? Apa aja sih yang diaktifkan? Apa aja sih yang difungsikan gitu? Sistem komplement itu adalah salah satu sistem. Mak, tunggu bentar ya, Bu. Ibu lagi belajar. Oke, saya tunggu. Sistem komplement adalah salah satu sistem enzim serum yang berfungsi dalam Sistem komplement, coba Kasnadi. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba menurut pendapat Kasmadi, dengar nggak suara kakak ini? Ya, Kasmadi, Sedikit. bisa disimpulkan tuh sistem komplement itu apa? Ya. Kalau yang saya ketahui sistem komplement itu adalah sistem protein yang terdapat dalam serum darah yang berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh atau antibodi dan melindungi tubuh dari infeksi, seperti itu, Bu. Dan kalau sistem komplement itu untuk memasuki, ada beberapa jalur ya, Bu. Ada 3 jalur tadi, nggak salah saya. Yang pertama jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin ya, Bu ya. Itu kalau seperti itu aja, Bu, dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, coba tadi Nabila, Ayu Rizka mau ditambahkan? Nabila? Ya, Bu. Komplement adalah salah satu sistem enzim serum yang berfungsi dalam inflamasi absorpsi partikel antigen. Efek biologi sistem komplement akibat dari efek biologi sistem komplement: 1. Reaksi inflamasi, 2. Kemotaksis dan absonisasi, 3. Aktivitas sitolit.
Reaksi inflamasi yaitu reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing, invasi mikroorganisme atau kerusakan jaringan. Bagus ya, Nabila Proses ya. inflamasi ada 3, 1 peningkatan persediaan darah, 2 peningkatan permeabilitas kapiler, 3 leukosit atau sel darah putih. Itu aja? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Berarti dicatat ya, Nabila ya. Itu juga dengan yang lainnya. Bagaimana dengan Rumaisya? Sistem komplement ialah salah satu sistem enzim serum yang berfungsi dalam inflamasi, oksosinasi, partikel antigen, dan kerusakan membran patogen. Efek biologi sistem komplement itu ada 3. Yang pertama reaksi inflamasi, yang kedua kemotaksis dan opsonisasi dan aktivitas sitolik. Terus proses inflamasi ada 3. Yang pertama peningkatan persediaan darah, yang kedua peningkatan permeabilitas kapiler, dan yang ketiga leukosit. Mediator yang dilepas saat komplement itu ada C1QRS, C2, C3A dan C5A, C3B, C4B, C567 dan C89. Itu aja, Nadia. Baik, bagus ya, Nadia ya. Tadi dia dibilang ada sistem komplement itu merupakan suatu sistem yang untuk mereduce atau mengaktifkan ya sistem imun untuk sebagai antiinflamasi tadi. Kalau nggak salah si Kasnadi juga sudah mengatakan untuk sebagai salah satu sistem kekebalan tubuh kita, Bu. Nah, gitu. Cuman si Nadia lebih detail ya, agak lebih detail. Ada C1, C19, nah di situ disebutkan. Nah, jadi untuk tugas next time-nya, jurnalnya, dicatat nih, carilah salah satu jurnal yang ada kaitannya dengan sistem atau reaksi alergi. Nah, di reaksi alergi itu nanti kalian lihat apa aja nih sel imun atau sistem reaksi apa aja yang diaktifkan atau yang dipekerjakan di sistem reaksi alergi tadi ya. Jadi jurnalnya reaksi alergi, mau reaksi alergi terhadap cuaca, makanan gitu ya. Nah, Yang berkaitan dengan reaksi alergi ya, Bu. Nabila? Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya yang jurnal yang berkaitan dengan reaksi alergi ya, Bu. Ya benar, reaksi alergi. Reaksi alergi terhadap cuaca, terhadap obat, terhadap makanan gitu ya. Satu aja. Nanti kalian resume lagi, nanti dibacakan, dipaparkan lagi di next pertemuan. Nanti teman-temannya juga ada argumen ya. Ini ada yang udah 3 kali nggak masuk nggak di pertemuan saya? Coba Nadia nanti di-infoin ke saya ya, di siapa yang belum masuk di pertemuan ini ketiga. Oke. Ada yang mau ditanyakan para mahasiswa sekalian yang tercinta? Atau sudah cukup? Cukup? Bu, mau tanya. Nah, Bu, kan kemarin Nadia ada baca tuh jurnal tentang peranan sitokin pada keadaan stres sebagai pencetus depresi. Jadi, Bu, misalnya jika terjadi gangguan sistem imun atau imun tubuh kita melemah, itu dapat mengakibat depresi, berarti, Bu? Ya, secara langsung maupun tidak langsung ya Nabila ya, ketika sistem imun kita mulai turun ya, misalnya kurang istirahat atau kurang makan makanan yang bergizi. Nah, itu merupakan salah satu faktor pencetus kita kadang-kadang bisa terkena depresi. Cuman bukan depresi ya,
itu udah depresi itu udah tahap akhir dari tingkat stres. Mula-mula dia tuh anxiety, cemas dulu. Udah cemas, dia ini kadang kurang tidur, kurang makan makanan yang bergizi, pola istirahatnya amburadul gitu ya. Udah anxiety, dia nggak bisa menangani anxiety-nya atau kecemasannya, barulah dia meningkatkan stres. Kalau udah stres, barulah masuk ke depresi, gitu ya tahapannya. Jadi memang dia ada peran sistem imun di dalam situ yang berfungsi. Jadi apalagi perempuan itu rentan sekali terhadap depresi. Kenapa? Karena tubuhnya itu dipengaruhi sama hormonal. Mau bad mood swing kadang-kadang ya, itu memang perempuan. Diciptakan Allah memang seperti itu, mood swing. Karena kadang ya memang hormonal sifatnya seperti itu. Ada lagi? Cukup? Kak Smadi ada yang bertanyain, Kak Smadi? Enggak, Bu. Oke, kita akhiri saja pertemuan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua kesempatan yang telah kalian berikan juga pada Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan memang dari manusia. Mohon maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jaga kesehatan. Next time kita bertemu lagi insyaallah di jam yang sama. Nanti jangan lupa tugasnya ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudiah Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudiah Indonesia.